Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian siswa kelas 8 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas modul 1 matematika kelas 8, yaitu khusus untuk kegiatan belajar 2, memahami macam-macam barisan bilangan. Pada barisan bilangan yang pertama yang akan kita bahas dari bermacam-macam bilangan adalah yang pertama, barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Bisa kita lihat contoh seperti berikut ini. Ada barisan yang suku pertamanya atau bilangan pertamanya 3, lalu suku yang kedua 8, lalu berikutnya 13, berikutnya lagi 18, dan seterusnya. Titik-titik itu artinya selanjutnya sampai tak terhingga. Kalau kita perhatikan dari 3 menuju 8 ini bertambah 5, 8 dari 8 ke 13 bertambah 5, 13 ke 18 juga bertambah 5. Nah, barisan bilangan yang seperti ini merupakan barisan aritmatika ya. Jadi kalau kita diminta menentukan bagaimanakah suku yang ke-5 dan suku yang ke-6, apa yang kalian lakukan? Nah, mungkin ini sebagai saran yang pertama, bisa untuk penyelesaiannya. Yang pertama adalah tentukan dulu bilangan pertama atau suku awal. Misalkan kita lambangkan dengan huruf A. Diketahui suku awalnya atau A adalah 3. Selanjutnya kita tentukan selisih atau beda antara bilangan dan bilangan sebelumnya. Misalkan dari 3 ke 8 itu selisihnya 5, 8 ke 13 selisihnya 5, dan seterusnya. Sehingga bisa kita tulis bahwa beda atau selisihnya kita lambangkan dengan B sama dengan 5. Langkah berikutnya yaitu yang harus kita lakukan, menentukan memperkirakan pola berikutnya seperti apa. Nah, bilangan pertama 3, bilangan kedua adalah 8 berasal dari bilangan pertama ditambah 5. Sedangkan bilangan yang ketiga adalah 13 diperoleh dari 3 bilangan pertama ditambah 5 2 kali, tambah 5, 5. Kemudian bilangan yang keempat adalah 18 diperoleh dari bilangan pertama 3, kemudian ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 3 kali. Maka dengan demikian kita bisa menentukan yang kelima, bukan? Yang kelima yaitu bilangan pertamanya 3 ditambah 5-nya 4 kali, sehingga 23. Dan yang keenam adalah bilangan keenam atau pola keenam adalah 3 ditambah 5-nya sebanyak 5 kali. Jadi kalau yang keempat ditambah 5 kali, kalau yang kelima berarti ditambah 5-nya 4 kali, maka yang keenam ditambah 5-nya 5 kali. Demikian untuk contoh berikutnya. Dari kemudian umum barisan aritmatika atau barisan aritmatika umum. Nah, perhatikan contoh yang pertama tadi, yaitu 3, 8, 13, 18. Nah, U1 itu artinya suku atau bilangan urutan ke-1 adalah 3. U2 urutan kedua yaitu 8, urutan ketiga 18, urutan keempat 18. Nah, kemudian jika kita pelajari, maka 8 itu bisa diperoleh dari 3 tambah 5. 3-nya adalah bilangan pertama, 5 adalah selisihnya. Yang suku yang ketiga 13 diperoleh dari 3 ditambah 5-nya 2 kali, atau 3 bilangan pertama bedanya 5, 5. Kemudian suku yang keempat, bilangan pertamanya 3, 18 itu diperoleh dari 3 ditambah 5 tambah 5 tambah 5. Sehingga kita ringkas ya, bilangan. Jadi suku yang kedua adalah bilangan suku pertama ditambah 1 kali bedanya 5.
Suku yang ketiga adalah 3 bilangan pertama ditambah 2 kali bedanya, 2 kali 5. Suku yang keempat, bilangan pertama ditambah 3 kali bedanya. Kalau kita perhatikan, suku kedua 1 kali, suku ketiga 2 kali, suku keempat 3 kali, selalu di bawahnya, sehingga suku yang ke-1 bisa kita tulis menjadi 3 kali 0 kali 5, sehingga bentuknya bisa kita sederhanakan. Misalkan bilangan pertama itu A, 3 itu kita misalkan dengan A, maka 3 ditambah 0 kali 5 kita tulis 3A ditambah 0B, A ditambah 1B, A ditambah 2B, A ditambah 3B. Nah, titik itu berarti kali. Nah, sehingga kalau diringkas, maka 0 kali B adalah A, maka A ya suku yang kedua A tambah B, suku yang ketiga A tambah B, suku yang keempat A tambah 3B. Sehingga jika kita urutkan barisan aritmatika secara umum adalah A, suku yang keduanya A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B. Tentunya kalau dilanjutkan A tambah 4B, A tambah 5B, dan seterusnya. Sehingga kalau demikian, jadi barisan aritmatika adalah seperti ini: A tambah B, A tambah 2B, dan seterusnya. Dan secara umum dapat kita tulis UN, suku yang ke N adalah A suku pertama ditambah N kurang 1 kalikan B. N itu adalah nomor urutnya. Ini nomor urutnya dikurangi 1 dikalikan beda ditambah dengan A. Jadi A nya itu adalah, N nya adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4 berurutan, A nya adalah suku awal, dan B adalah beda atau selisih. Demikian untuk barisan umum dari barisan aritmatika. Aritmatika secara umum rumusnya diingat-ingat yang di bawah kotak merah. UN suku yang ke N sama dengan A suku pertama ditambah urutan N dikurangi 1 dikalikan selisih atau bedanya. Selanjutnya adalah kita akan membahas satu contoh soal ya. Diketahui ada barisan suku pertamanya 5, suku keduanya 12, suku ketiganya 19, suku keempatnya 26. Berapakah suku yang ke-60? Maka kita bisa menggunakan rumus. Nah, rumusnya tadi adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, dari soal kita dapat diketahui bahwa A suku pertamanya 5, B atau selisihnya adalah 7, yaitu 5 ke 12 itu selisihnya 7, 12 ke 19 selisihnya 7, dan seterusnya. Dan N adalah nomor urut yang ke-60, N nya 60, sehingga UN kita ganti dengan U60 dan A nya kita ganti dengan 5. 60 dikurang 1 kali 7, sehingga U60 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 59 kali 7. U60 adalah 5 ditambah 413, 59 kali 7, sehingga suku ke-60 adalah 418. Demikian dari contoh yang pertama. Jadi suku ke-60 dari dan itu adalah 418. Dengan mudah kita bisa menentukan suku yang ke-60 tanpa harus mengurutkan sampai ke 60 bilangan, tapi cukup menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1. Kemudian akan kita bahas barisan yang kedua, yaitu barisan geometri. Barisan bilangan geometri itu yang bagaimana? Contohnya seperti ini. Barisan geometri contohnya suku yang pertama 2, suku yang kedua 6, suku yang ketiga 18. Nah, apa istimewanya ini? Nah, dari 2 ke 6, dari 6 ke 18, 18 ke 54 itu ternyata dikali 3, selalu dikalikan 3. Artinya barisan bilangan ini mempunyai rasio 3 atau perbandingan antara suku dengan suku sebelumnya adalah 3. 6 dibagi 2 3, 18 dibagi 6 3, 54 dibagi 18 juga 3. Nah, apakah jika kamu diminta menentukan suku kelima bisa bukan? Nah, dia bisa dicoba seperti ini. Suku pertamanya ada 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 18,
suku keempatnya 54. Nah, kita mempelajari dari manakah diperolehnya angka 6. Itu kita peroleh ternyata dari suku pertama dikalikan 3. Nah, kemudian bisa kita tulis dengan 2 suku pertama dikalikan 3 pangkat 1. Lalu suku yang ketiga 18 itu diperoleh dari 2 kali 3 kali 3. 2-nya suku pertama, 3-nya adalah rasionya atau perbandingannya dikalikan 3 kalikan 3, atau kita tulis dengan 2 kali 3 pangkat 2. Demikian juga yang suku yang keempat, 2 kali 3 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 3. Dengan memperhatikan urutan seperti ini, berarti kita bisa memperkirakan, berarti suku yang pertama adalah juga 2 kali 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Nanti di kelas 9 kalian akan mempelajari khusus tentang perpangkatan. 3 di pangkat 0 adalah 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Maka suku yang kelima adalah, nah kalau tadi suku ke-1 pangkatnya 0, suku kedua pangkatnya 1, suku ketiga pangkatnya 2, suku keempat pangkatnya 3, maka suku ke-5 pangkat untuk rasionya adalah 4. Sehingga 2 kali 3 pangkat 4 atau 2 kali 81 hasilnya 162. Jadi suku ke-6 nya juga sama, yaitu 2 kali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 lah 243 dikalikan 2 486. Ini kita dengan mudah bukan bisa menentukan barisan geometri. Jadi ciri khas dari barisan geometri adalah selalu dikalikan dengan bilangan yang tetap dari suku ke suku berikutnya, atau dengan kata lain rasio suku dengan suku sebelumnya atau perbandingan suku dengan suku sebelumnya selalu tetap. Barisan berikutnya umum dari barisan geometri. Nah, dari contoh barisan berikut jika kita pelajari, maka suku pertamanya 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 18, jika kita buat secara umum uraian yang tadi, ya, maka bisa kita simpulkan bahwa AR pangkat A adalah suku pertama, R adalah rasio atau perbandingan, kemudian AR pangkat 1 ditulis AR, A kali R pangkat 2 ditulis AR pangkat 2, A kali R pangkat 3, AR pangkat 3. Nah, jika suku ke-1 pangkatnya 0, suku kedua pangkatnya 1, suku ketiga pangkatnya 2, suku keempat pangkat 5, sehingga kalau suku kelima pangkatnya pasti 4. Nah, kalau UN, jika UN berarti sukunya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, dengan catatan bahwa N adalah bilangan asli, A adalah suku awal, dan R adalah rasio atau perbandingan. Jadi harus diingat-ingat yang dalam kotak merah ini adalah rumus umum untuk menentukan suku yang ke N barisan geometri. Nah, jadi ciri khas dari barisan geometri adalah dikalikan dengan bilangan yang tetap dari suku ke suku berikutnya, atau rasionya tetap dari suku ke suku sebelumnya. Contoh untuk soal bilangan geometri. Diketahui ada barisan 3, 6, 12, 24. Tentukanlah suku yang ke-10. Nah, maka untuk menjawab ini kita pertama tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Dari soal diperoleh bahwa A adalah 3, R-nya atau rasionya adalah 2. 2 ini diperoleh dari 6 dibagi 3, atau 12 dibagi 6, atau 24 dibagi 12, hasilnya 2. Jadi R-nya 2. N adalah nomor urutnya yang ke-10, sehingga UN kita tulis menjadi U10, A-nya diganti dengan angka 3, dan R-nya diganti dengan angka 2. Nah, seperti itu. U10 sama dengan A-nya 3 dikali R-nya 2, N-nya 10 kurang 1, sehingga 3 kali 2 pangkat 9, 2 pangkat 9 adalah 512, sehingga 3 kali 512 suku yang ke-10 adalah 1536. Tanpa susah-susah kita tanpa harus mengurutkan sampai ke 10, bukan?
kita cukup dengan menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1 untuk barisan geometri. Jadi suku yang ke-10 dengan mudah kita menentukan, yaitu 1536. Selanjutnya adalah barisan Fibonacci. Barisan ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya, yaitu Fibonacci. Nah, akan saya berikan contoh beberapa barisan Fibonacci. Coba kamu temukan polanya seperti apa. Yang pertama adalah 2, suku yang keduanya 2 lagi, lalu 4, lalu 6, lalu 10. Berapakah setelah 10? Coba bisa kamu pikirkan. Ya, contoh yang kedua, 2, lalu 3, lalu 5, lalu 8, lalu 13, lalu berapa? Bisa kamu temukan polanya supaya bisa menentukan berikutnya. Contoh yang ketiga adalah 5, kemudian 7, setelah 7 kok 12, 19, lalu 31. Berapa dan berapa? Nah, sebagai bantuan barisan Fibonacci, apabila barisan adalah 1, 2, 1, kemudian nah seperti ini, sebagai bantuannya adalah suku yang pertama adalah 1. Nah, suku yang keduanya adalah 1 lagi, berasal dari satu suku yang pertama ditambah di depannya, karena nggak ada bilangan berarti tambah 0. Jadi suku 0 ditambah 1 sama dengan 1. Pertama 0, 1, kemudian di depan 1 tidak ada bilangan berarti 0, 0 tambah 1, 1 lagi. Suku yang ketiga adalah 1 ditambah 1 sehingga 2. Nah, berikutnya adalah dari manakah angka 3? Berasal dari 1 di depannya ditambah 2. Nah, dari manakah 5? Dari 2 ditambah 3, di depan 5 itu ada 2. Jadi setelah itu kira-kira berapa? Setelah 5? Betul, 3 ditambah 5 adalah 8. Silahkan kamu temukan 3 pola barisan Fibonacci yang berwarna ungu tersebut. Jadi silahkan untuk latihan ya. Adalah tes formatif. Nah, untuk tes formatif ini harus kalian jawab di Google Classroom. Ya, nanti uraiannya kamu bisa dikirim di Google Classroom. Untuk soal nomor 1, tentukan 4 suku berikutnya. Contohnya barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Kamu lihat ini termasuk barisan aritmatika atau barisan geometri. Kamu tambahkan suku berikutnya. Kemudian 1, 4, 16. Ini suku apa? Apakah geometri ataukah aritmatika atau yang lainnya? Kemudian yang kemudian juga yang C4, 4, 8. Jelas ya, yang ketiga adalah yang 1C adalah barisan Fibonacci. Soal yang nomor 2 ini adalah soal olimpiade. Perhatikan pola bilangan yang tersusun seperti ini: 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Demikian berulang terus menerus. Nah, tugasmu adalah tentukanlah angka pada bilangan yang ke-100 dan tentukanlah bilangan pada angka yang ke-200 ke 2021. Ya, silahkan dicari. Lalu yang ketiga adalah menemukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Ini jawabannya bermacam-macam, banyak sekali macamnya jawabannya. Ingat, harus bilangan genap berurutan, berarti merupakan bilangan barisan aritmatika yang jumlahnya selalu 60. Kemudian yang nomor 4 ini senada dengan soal yang nomor 2, yaitu bilangan yang berulang 100, 100, 100, 100. Demikian seterusnya. Tentukanlah pola bilangan atau angka yang ke-100 dan angka yang ke-201. Silahkan urainya nanti yang pilihan ganda ada di Google Classroom. Lalu uraiannya kamu jawab di kertas dan dikirim di
sertakan pada lembar jawaban pada Google Classroom. Selamat bekerja, mudah-mudahan untuk kalian semua. Dan perlu kalian ketahui bahwa nanti ada kegiatan belajar yang ketiga ya, dan nanti setelah kegiatan belajar ketiga adalah tes akhir modul 1. Jadi untuk minggu ini jangan lupa lakukan absen ini untuk 2 kali pertemuan, saya anggap 2 kali pertemuan, dan kegiatan belajarnya juga untuk kegiatan belajar 1 dan 2. Pada modul itu ada 3 kegiatan belajar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.